Bayangin lu nge-cheat di turnamen internasional, tapi lu gak kena penalti, dan lu menang turnamen itu. Ya, hal itu terjadi di turnamen tier 1 Valorant. Dan cuma satu orang aja yang ngelakuin hal ini. Setidaknya ada 3 orang yang ketahuan ngelakuin kecurangan yang sama, dan mereka semua aman-aman aja. Sampai akhirnya kasus ini diusut karena ada pro player yang nge-call out tentang ini, dan akhirnya rame juga di skena kompetitif Valorant. Iya sama, di Valorant juga nunggu rame baru diusut. Hello VCT, there's been a few occasion this year, and even previous one, where a player during 1v1 post-plan clutch start to look at his opponent keyboard and mouse to read their movement if they are diffusing or not, for example. As the situation and has multiple times and ya pokoknya panjang, tapi TLDR-nya begini. Jadi gini, ada seorang pro player yang namanya Derke. Dulu dia main di Fnatic dan sekarang udah pindah ke tim Vitality. Orangnya jago, cuma kadang teammate-nya aja yang ngada-ngada. Tapi kali ini kita nggak akan bahas kinerjanya Derke karena kita akan bahas keluhannya. Jadi di tweet itu dia mengeluhkan bahwa beberapa kali ia merasa dicurangi oleh player dari kubu lawannya. Dia nggak menyebut nama tim dan nama playernya karena dia nggak mau bikin ribut. Tapi dia udah muak banget karena kejadian ini tuh nggak cuma sekali 2 kali. Kecurangan yang dimaksud di sini tuh bukan cheat program yang dilakuin Forsaken CS dan cheater-cheater ranked game lainnya ya. Ini lebih ke nge-abuse kekurangan dari desain setup di turnamen ini. The time is ticking. Hold your Jadi ini selalu jadi problem di 1v1 clutch. Dan posisinya selalu sama. Spike udah ke plan, defender berusaha nge-defuse, attacker berusaha untuk nahan spike-nya sampai meledak. Dan sudah menjadi hal biasa dan hal yang baik untuk seorang teammate yang udah mati memberikan info kepada teman-teman yang masih hidup. Tapi di video tadi, rasa-rasanya ada yang salah. Dia nggak ngeliat monitornya, tapi ngintip ke depan untuk ngeliat gerak-gerik playernya secara langsung. Lah, emang kenapa kalau ngeliat ke depan? Emang kita bisa tahu dia lagi ngapain? Kan nggak ada cermin di belakang badannya. Nah, untuk sekelas pro player, info sekecil apapun itu bisa jadi game changer. Bahkan sekecil pergerakan mouse itu bisa jadi info yang sangat penting. Jadi gini contohnya, kalau mouse gue gerak-gerak pas lagi 1v1, kemungkinan besar yang terjadi adalah gue lagi nyari musuhnya. Mungkin gue lagi ngecek-ngecek angle. Dan kalau misalnya tangan gue diem, kemungkinan yang terjadi gue lagi nge-defuse. Karena gue lagi stick ke defuse dan gue harus ngejaga angle kalau semisal musuh ngintip dan gangguin gue. Iya, gue tahu nggak semuanya kayak gini. Forsaken juga goyang-goyangin mouse-nya pas lagi nge-defuse. He's got a bullet. The supplement. He's got to run him down. It's a full stack. Yes! Let's go! Let's go! We're here! Tapi ini adalah skenario yang paling umum dalam situasi 1v1 dengan posisi Spike yang udah ke plan. Dan yang ngintip ini namanya Ethan, salah satu pro player dari tim NRG. Dan dia menang turnamen internasional Valorant yang paling gede, VCT Championship tahun 2025 kemarin. Dan habis itu klipnya mulai kesebar di internet, terlebih lagi di Twitter. Sampai si Ethan ini dapat julukan baru, yaitu Cheaten. Jadi cheat dan Ethan, Cheaten. Bahkan sampai ada yang bilang bahwa kemenangan mereka di VCT 2025 itu gak valid karena ada klip ini. Cheaten Legacy, NRG should give back the trophy, shake my head. Tuh kan, disuruh balikin katanya. Lucu banget disuruh balikin tuh trophy itu. Terus gimana turnamen ulang bang? Dan seperti yang gue bilang tadi, kecurangan ini nggak dilakuin sama satu orang doang. Setidaknya masih ada 2 orang lagi yang ngelakuin hal ini. Pertama adalah Rock dari tim yang namanya BBL. Can he find the final player? He's heard the shot rattle. 50 HP. 쳐주며. He's got to hit the heady. 해야지. He's got a time limit. Got to get. Kedua ada Y2J dari Foot Esport. Dan coba lihat siapa korbannya. Iya, mas-mas botak ini lagi. Ya makanya dia angkat soal kecurangan ini karena kejadian ini udah berkali-kali nimpa dia. Dari zaman dia di Fnatic sampai pindah tim pun masih kena. Nah, setelah tweetnya rame, barulah di sini dimulai perdebatannya. Netizen terpisah jadi 2 kubu. Yang pertama, ada beberapa orang yang bilang ini adalah straight kecurangan. Lu mendapatkan informasi tambahan dari faktor luar, bukan dari apa yang terjadi di layar lu. Nah, tapi ada beberapa orang juga yang nganggep ini tuh fine-fine aja. Bahkan sampai ada yang bilang ini adalah meta atau strategi main. Hard to blame players for using every bit of information available, but the setup probably shouldn't allow that information in the first place. Karena pada dasarnya nggak ada peraturan tentang ngintip gerakan pemain lawan. Ya pokoknya begitulah kejadiannya. Dan dari masalah dan perdebatan tadi, sebenarnya hal ini tuh bisa diselesain dengan cara yang paling mudah, yaitu lu tinggal taruh aja penghalang beginian di depan setup PC lu. Gua rasa nggak butuh visi kawan dan para ahli sih buat naruh beginian di depan keyboard lu. Dan kayaknya udah jadi standar turnamen juga deh buat ngasih beginian. Contohnya kayak Counter Strike, mereka udah ngelakuin hal ini dari kapan tahu. Bahkan ada beberapa turnamen yang mereka tuh dikasih kandang supaya mereka nggak bisa ngintip. Dan saking kerennya, mereka punya inovasi sendiri di turnamennya. Mereka pakai kaca anti tembus pandang yang diaktifin kalau misalnya lagi mau nge-clutch. One of the main ones is the competitive in-game challenges of flashing your opponents. So I could throw a flash, and if there was no glass or no obstacle in between, I could see my opponent's face light up, and I could use it to my advantage. And that's something we want to avoid. Our smart glass works with electric current, which means
a burst of voltage is sent through the panel. Seniat itu mereka mikirin turnamennya biar sportif. Dan sebenarnya nggak perlu jauh-jauh kok sampai ke game sebelah. Di game yang sama pun sebenarnya udah diberlakukan kok. Ini turnamen Valorant yang versi cewek. Udah diterapin kok sebelumnya. Masalah curang atau cheating-cheating ini sebenarnya bisa diselesain dengan satu step tambahan doang. Cuma lama banget diurusnya. Dan Leo Varia selaku orang yang bertanggung jawab atas e-sport Valorant akhirnya angkat bicara mengenai masalah ini. Thanks for flagging. We will implement a simple solution later this event, which we've used in VCT Americas before, which is add a lip to the desk that covers hand and wrist. We've also had a light bars installed in front of the desk shooting at. Jadi gampangnya dia bakal nambahin sekat untuk keyboard di match berikutnya setelah Cider ke ini ke eliminasi. Jadi dia tidak dapat menikmati solusi yang telah dia berikan. Respect. Dan udah dibilang juga di sini ya, mereka sudah menggunakannya di VCT Amerika sebelumnya. Tapi kenapa tidak dibalikin bang itu? Itu gua rasa tidak perlu ngoding deh. Gua rasa itu tidak perlu skill coding untuk memasang itu di depan ya. Taruh aja. Taruh ya. Kalau nggak taruh buku tuh kayak anak SD zaman dulu tuh, penghalangnya pakai buku tuh bisa, pakai tas bisa. Bisa. Ya, dan ya di Grand Finals VCT London mereka udah masang sekat ini di stage mereka. Yeay, happy ending. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ini adalah sebuah kecurangan atau sebenarnya ini fine-fine aja karena sebenarnya nggak ada peraturan dan lu nggak ditutup depan lu. Jadi lu memanfaatkan apa yang ada di sekitar lu. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Yaudah gitu aja video dari gue. Mungkin lu ada yang mau nambahin atau mungkin ada lu mau koreksi perkataan gue. Sorry banget kalau misalnya gue masih ada salah-salah ngomong, salah-salah kalimat. Gue juga baru belajar ngomong di sini. Dan terima kasih juga buat lu yang udah pada nonton. Terima kasih juga buat para supporter dan para member. Dan gitu aja bang.